Ya. Sebaterai. Perlu kabel enggak? Kereset. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan keleluasaan untuk melaksanakan sekian dari kewajiban kita, yakni ibadah sholat maghrib, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Kita melanjutkan pembahasan tentang distorsi atau penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah peradaban umat manusia, tentang penyimpangan ajaran Islam. Islamnya tidak pernah menyimpang sebenarnya, Pak. Islamnya tidak pernah menyimpang, Islamnya tidak pernah mengalami distorsi, tidak pernah mengalami perubahan. Yang menyimpang adalah orang-orangnya. Ajaran Islamnya tidak pernah berubah. Selalu inti dari ajaran Islam itu apa, Pak? Poinnya apa? Inti dari ajaran Islam itu apa? Halo, umat Islam di sini? Apa, Pak? Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Itu intinya, Pak. Maka kalau seorang muslim di akhir hayatnya, kalimah terakhir yang diucapkan kalimah la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah. Ajaran Islam itu intinya di situ. Kalimah tauhid, seluruh Nabi mengajarkan kalimah tauhid. Nah, orang-orang dalam perjalanan sejarah Islam itu berlangsung, ada yang kemudian menyimpang, yang harusnya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, malah menduakan. Pertama kali yang menyimpang, yang menduakan Allah itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Kemudian yang paling fatal lah gitu ya, Nabi Nuh kemudian ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Bani Israel. Dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu yang paling dahsyat, Pak. Itu yang paling dahsyat. Jadi nanti dalam poin pembahasannya, jika Nabi Nuh kemudian mendakwahi kaumnya dan pada akhirnya
kaumnya tidak mau menerima. Pada akhirnya kaumnya tidak mau ikut menuruti ajaran Nabi Nuh untuk kembali kepada ajaran tauhid, dihukumkan oleh Allah. Nabi Ibrahim demikian juga, Pak. Namrud itu malah ngajak perang sama Nabi Ibrahim. Akhirnya dihukum, diturunkanlah bala tentara berupa nyamuk. Sementara Nabi Yakub alaihi salam dalam hal ini catatan sejarahnya tidak memiliki kaum, Pak. Dalam pengertian sama seperti Nabi Nuh, sama seperti Nabi Ibrahim, tidak punya. Yang bermasalah di tengah-tengah Nabi Yakub adalah justru anak-anaknya sendiri. Ini mohon maaf nih, laptop saya tidak mau nyalain, jadi tidak bisa ditampilkan. Loading terus dari tadi, Pak. Tidak mau. Baik, hadirin rahimakumullah. Tidak muncul-muncul ini, Pak. Kemarin sudah dibahas gambaran umum tentang perjalanan, sudah sampai di Nabi Yusuf sebenarnya. Tapi ada yang terlewat, mohon maaf. Jadi ada missing link, ada garis yang terlewat dari Nabi Ishak alaihi salam. Sebelum kepada Nabi Yakub kan harusnya ke Nabi Ishak dulu ya. Di pertemuan yang bulan lalu, bahkan sebelumnya itu kita sudah menyampaikan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam yang tidak ada masalah, Pak. Dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam tidak ada masalah. Sekali lagi saya sampaikan, untuk membahas Bani Israel maka tidak akan terlepas dari Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Nabi Ibrahim adalah nenek moyang. Bahkan julukan bagi Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail jadi nabi. Nabi Ibrahim punya anak lagi yang lain, Nabi Ishak, Ishak jadi nabi. Nabi Ibrahim punya cucu dari Ishak, namanya Yakub, Yakub jadi nabi. Nabi Yakub punya anak dari istri yang lain namanya Madian. Madian pada akhirnya nanti kemudian menjadi suatu kaum, yang di kaum itulah diutus seorang nabi bernama Syuaib. Dari Nabi Yakub, dari Bani Israel kemudian itu banyak lahir para nabi. Makanya Nabi Ibrahim itu punya keistimewaan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim berapa istrinya, Pak? 4. Dari istri yang pertama Sarah, punya anak yang kedua yakni Ishak. Dari istri yang kedua punya anak namanya Hajar, punya anak yang pertama Ismail. Jadi Ismail sama Ishak sekali lagi tuaan siapa? Ismail. Selisihnya sekitar 12 sampai 14 tahun. Ketika Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih anaknya, menyembelih Ismail, kenapa? Sudah jelas Ismail, karena Ishak belum lahir, Pak. Ya, Ishak belum lahir. Nah, setelah proses penyembelihan itu terjadi nggak apa penyembelihannya? Menurut keyakinan Nabi Ibrahim waktu itu kejadian nggak, Pak, bahwa dia menyembelih anaknya sendiri? Iya, tapi ternyata Allah ganti kan, gitu. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan secara detail gitu, bahwa Nabi Ibrahim itu ketika menggeser pisaunya sangat jelas dan sadar bahwa yang disembelih itu adalah anaknya. Darah hangat, bukan hangat lagi ya, darah yang baru keluar. Di sini ada tukang jagal, Pak, yang suka nyembelih di waktu Idul Adha. Kan panas ya, bukan hangat lagi ya, hangat lah, masuk dalam kategori hangat. Darah yang memancar itu, Nabi Ibrahim sangat yakin bahwa yang dipotong itu adalah leher
leher anaknya. Tapi kemudian begitu membuka mata, karena Nabi Ibrahim dalam posisi menutup matanya, waktu menggeser pisau itu memalingkan wajah sambil menutup matanya gitu. Pisau itu sudah di leher gitu, jadi tidak mungkin meleset. Pisau sudah di leher, dipastikan. Kemudian Nabi Ibrahim berpaling, kemudian menutup matanya lagi, geser pisau, menyembur darah. Begitu berbalik melihat, ternyata yang disembelih bukan Ismail gitu. Jadi kalau digambarkan ya Nabi Ibrahim waktu itu emosinya tidak bisa tidak bisa digambarkan, Pak. Campur aduk antara senang, kemudian bingung. Senang karena ternyata yang disembelih bukan anaknya, bingung padahal yang tadi sebenarnya adalah anaknya. Terus anak saya kemana? Atau jangan-jangan anak saya selama ini kambing? Enggak. Begitu disembelih berubah jadi kambing gitu? Enggak. Kemudian Nabi Ibrahim pulang kepada Sarah di daerah Syam, di daerah Palestina. Nabi Ibrahim kemudian selengkapnya ada di surah Az-Zariyat. Di surah Az-Zariyat yang bawa mushaf, kita kupas, Pak, kita bahas. Boleh dibuka ayat sebentar. Berapa? Az-Zariyat itu surat ke-51. Surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat yang ke-24 ya, dari mulai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Apakah sudah sampai kepadamu Muhammad berita tentang tamunya Ibrahim yang mulia? Dalam hal ini tamu yang dimaksud adalah malaikat. Kemudian idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk kepada Ibrahim ke rumahnya, qalu salama, mereka mengucapkan salam, assalamu alaikum. Dan Nabi Ibrahim menjawab waalaikumsalam. Jadi salam itu memang sudah ada, Pak. Bukan ajaran Nabi Muhammad. Salam itu sudah ada, bahkan mungkin dari zaman Nabi Adam sudah ada, Pak, kalimah assalamualaikum. Salam berupa seperti itu sudah ada. Kemudian kata Nabi Ibrahim, qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim berkata, keselamatan atas kalian kaum yang tidak dikenalnya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Qaumun munkarun. Dalam tafsir dijelaskan ada pendapat pertama, tamunya ini 2 orang. Pendapat yang lain, tamunya ini 3 orang. Berwujud manusia. Kemudian farago ila ahlihi fajaa ila bi'ijlin samin. Ini indahnya Allah mengkisahkan. Nabi Ibrahim kemudian farago. Dalam bahasa Arab ada farago, ada dhahaba. Kalau dhahaba itu pergi. Dhahaba itu pergi. Kalau farago kemudian perginya itu secara diam-diam. Kalau dhahaba jelas perginya itu terang-terangan gitu. Dhahaba ilal masjid, dia pergi ke masjid. Dhahaba ilal baiti, dia pergi ke rumah. Kalau farago perginya diam-diam, tapi bukan berarti ngumpet-ngumpet, tapi tidak diketahui gitu. Tidak disadari oleh lawan bicara bahwa orang ini pergi untuk kemudian mengambil jamuan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita kedatangan tamu, enggak usah ditawari, Pak, enggak usah ditanya mau minum apa, mau makan apa, langsung saja sodorkan gitu. Kecuali kalau memang
orang yang sudah dikenal. Bisa tuh bebas kita tanya, lagian itu bukan tamu kalau orang yang sudah dikenal. Langsung disodorkan. Dan Nabi Ibrahim waktu itu pergi kepada Sarah dan bertanya sebenarnya, ada apa, punya apa, tidak punya apa-apa, tapi kita masih punya anak sapi. Disembelih dulu Pak, disembelih kemudian diolah. Dan Nabi Ibrahim waktu itu menjadikan, kalau sekarang kayak steak gitu ya, daging sapi bakar. Zaman dulu enggak tahu lah. Yang jelas itu sesuatu yang enak pastinya. Bahasanya faja'a bi'ijlin samin, dan dia datang dengan daging anak sapi yang dibakar. Kemudian faqarrabahu ilaihim. Nah ini adab dalam menjamu tamu tuh. Faqarrabahu ilaihim, didekatkan, disodorkan. Sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita menjamu tamu, misalkan banyak makanan yang tersedia dari jenis dan rasanya, maka yang disodorkan adalah yang terbaik yang ada di situ. Menurut keumuman ya, menurut keumuman. Ada rendang, ada orek tempe, ada sambal jengkol, ada apa lagi? Ikan teri. Yang disodorkan yang mana Pak? Yang orek atau yang teri? Jelas yang rendang, karena itu menurut keumuman itu yang terbaik gitu. Disodorkan. Dan kemudian kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun. Dengan bahasa yang santun Nabi Ibrahim, jika Anda semua berkenan silahkan makan. Tapi kemudian tamu ini tidak mau makan Pak. Kan malaikat tidak punya nafsu. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, ya tidak punya nafsu lah. Sementara makan dan minum kan itu lahirnya dari nafsu, rasa lapar. Terkadang kita belum lapar juga sudah pengen makan aja. Udah kenyang masih pengen makan aja. Betul Pak? Perut udah kenyang tapi mulut dan hasrat, aduh kenapa harus kenyang sih? Untuk sebagian orang makan kenyang itu jadi tujuan gitu, yang lain bukan kenyang tujuannya, yang penting nafsu terpenuhi. Kemudian malaikat itu menjawab bahwa kami adalah malaikat yang mendatangi kaumnya Lut. Nabi Lut itu dengan Nabi Ibrahim ponakan Pak. Jadi Nabi Lut kepada Nabi Ibrahim itu panggilnya paman ya. Nabi Lut kepada Nabi Ibrahim itu manggilnya paman gitu. Fa'aujasa minhul khifah, fa'aujasa minhumul khifah. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa kaumnya Nabi Lut itu dibinasakan. Jadi Nabi Ibrahim ketakutan, waduh, jangan-jangan kaumnya Nabi Ibrahim juga akan dibinasakan. Itu persepsi awalnya gitu, sebagai reaksi bahwa mereka adalah kaum yang mendatangi Nabi Lut yang kemudian memberikan mereka hukuman. Jadi Nabi Ibrahim langsung bereaksi bahwa aduh jangan-jangan kaum saya juga akan dihukum juga. Tapi ternyata kedatangan mereka adalah untuk memberikan kabar gembira. Qalu la takhaf. Bahasanya fa'aujasa ya, fa'aujasa. Aujasa itu nggak bisa gerak Pak. Kelu, lidahnya kelu, badannya kaku, pokoknya nggak bisa gerak, gemeter Pak. Qalu la takhaf, kata mereka jangan kamu takut. Wabasyaruhu bigulamin alim, dan mereka memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang alim. Dalam hal ini Nabi Ishak. Kemudian fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasokkat. Di ayat 29-nya, kemudian istrinya datang, maksudnya Sarah, terkaget Pak.
Kemudian fasokkat, wajahnya itu berseri-seri, tersenyum. Dalam bahasa Arab ada dua, Pak. Ada sokka, ada dohika. Ada sokka, ada dohika. Kalau sokka tersenyum, sumringah. Kalau dohika tertawa. Kalau dohika tertawa. Di ayat yang lain ada di surah Uhud kalau nggak salah, itu bahasanya fadohikat, tertawa. Kenapa sumringah? Kenapa tertawa? Karena itulah ya fitrah seorang perempuan adalah menjadi seorang ibu di usia yang sudah renta, di usia sudah senja. Sarah baru dikaruniai putra. Dengan heran waqalat ajuzun akim, aku ini adalah seorang yang sudah tua dan juga mandul. Pikirannya begitu, Pak. Tapi kemudian begitu dikabarkan akan punya anak, ya jelas sangat senang. Nah, dohika, idhak bahasanya, bahasa Arabnya idhak itu tertawa. Di bahasa Ibrani ishak, Pak. Jadi ishak itu artinya tertawa. Dikasih nama Ishak karena begitu mendengar informasi bahwa dia akan punya anak, dia tertawa. Maka dikasihlah nama Ishak. Baik, nah, hadirin rahimakumullah, Nabi Ishak dalam kisahnya, Nabi Ishak dikaruniai anak 2 orang kembar. Nabi Ishak punya punya istri dulu. Nabi Ishak punya istri namanya Rafiqah. Nabi Ishak punya istri namanya Rafiqah binti Batwabil, ya, dalam sirah Ibnu Hisham. Kemudian punya anak kembar, satu Ais pakai sod, Ais, kemudian Yakub. Mereka kembar. Jadi Nabi Yakub itu punya saudara kembar. Nabi Yakub adiknya, Ais kakaknya. Ais dan Yakub. Nah, Ishak dalam hal ini kecenderungannya lebih sayang sama yang nomor 1, yang lebih tua. Sementara Rafiqah, istrinya atau ibunya, ibu mereka ini lebih sayang kepada Yakub. Wajar nggak, Pak? Orang tua lebih sayang kepada salah satu anak. Wajar nggak? Hah? Wajar nggak? Wajar, sah-sah saja, Pak. Bukan berarti membedakan. Ini seperti kita lebih sayang sama si sulung, lebih sayang sama si bungsu. Sah-sah saja, meskipun sebenarnya kan semua anak itu sama saja, ya. Dalam hal didoakan harus sama, dalam hal apapun harus sama. Tapi perasaan jelas itu bisa, mungkin bagi sebagian orang bisa berbeda-beda. Sekali lagi, ini adalah haknya bagi Nabi Ishak. Kita tidak bisa intervensi. Termasuk misalkan bapak lebih sayang sama anak yang nomor 1, bapak lebih sayang sama anak nomor 2, kan saya nggak bisa protes, yang lain nggak bisa protes, betul? Lah terserah saya dong, katanya gitu. Saya mau anak saya lebih sayang pada yang mana, tapi memang idealnya tidak dibeda-bedakan. Sekali lagi, idealnya tidak dibeda-bedakan. Sekali lagi, Ishak lebih sayang kepada Ais, sementara istrinya Rafiqah lebih sayang kepada Yakub. Entah motifnya apa, tidak disebutkan. Tapi nanti pada akhirnya ada konspirasi yang dilakukan oleh Rafiqah. Karena Ishak lebih sayang kepada Ais, dalam hal ini si sulung. Jadi Nabi Ishak itu menyuruh Ais untuk mencari makanan ketika mereka sudah di usia dewasa, sudah bisa berburu gitu, Pak. Sudah bisa mencari makanan sendiri. Dalam hal ini ya makanan yang bisa didapatkan secara mandiri adalah dengan cara berburu. Maka Ishak menyuruh
Ais untuk berburu. Kamu carikan makanan yang paling enak. Kamu carikan makanan yang paling enak. Nanti kalau kamu dapat, aku akan mendoakan kamu keberkahan untuk kamu, gitu. Dan lain-lain, pokoknya doa-doa terbaik. Istrinya Rafiqah dengar, Pak. Di balik tirai dengar. Akhirnya belum selesai omongan Nabi Ishak, Rafiqah langsung menuju kepada Yakub dan memberitahu, sekarang juga kamu cari makanan. Berburu sana, cari makanan terbaik yang enak. Lalu berikan kepada bapakmu, pada Ishak. Karena Nabi Yakub bergerak lebih dulu, akhirnya dia yang dapat lebih dulu. Gitu. Dan kondisi Nabi Ishak pada waktu itu sudah senja dan matanya sudah agak buta lah, Pak. Sudah agak buta gitu. Sudah tidak jelas. Jadi tidak bisa membedakan mana anak pertama, mana anak kedua. Tapi yang membedakan paling menonjol dari ciri-ciri fisiknya, kalau Ais itu di badannya banyak bulunya, Pak. Jadi meraba, jadi pakainya pakai indera peraba. Ini anak pertama, ini anak kedua. Diidentifikasi dari bulu yang ada di badannya. Ais banyak bulunya, sementara Nabi Yakub tidak terlalu gitu. Nah, begitu Nabi Yakub menyuguhkan makanan. Nah, sebelum menyuguhkan itu oleh Rafiqah dikasih mantel, Pak. Dikasih mantel yang banyak bulunya. Yang banyak bulunya. Jadi begitu menyuguhkan makanan, Nabi Yakub meraba badan Nabi Yakub, banyak bulunya, berarti ini Ais gitu. Sementara dia sendiri kan tidak pernah menyuruh Nabi Yakub gitu, tidak pernah menyuruh Nabi Yakub. Jadi dalam pikirannya Nabi Ishak bahwa anak yang ada di hadapannya yang menyuguhkan makanan yang enak itu adalah Ais. Didoakan, Pak, tanpa menyebut nama ya. Didoakan tanpa menyebut nama. Jadi pakai aku kamu. Aku doakan kamu kebahagiaan untuk kamu, keberkahan untuk kamu dan sebagainya. Memberikan keturunanmu yang banyak gitu. Doanya itu kan. Pokoknya yang kemudian didapatkan oleh Nabi Yakub lah. Nabi Yakub kan anaknya banyak lah. Salah satunya ya. Pokoknya doanya itu tertuju kepada Nabi Yakub, tujuannya kepada Ais. Begitu selesai Nabi Yakub mendoakan anaknya, Ais datang. Mendoakan Yakub, Ais datang. Kok jadi Yakub yang didoakan? Akhirnya Ais marah, Pak. Ada perselisihan kemudian antara Ais dengan Yakub. Ribut, Pak, mereka. Akhirnya Yakub yang ngalah. Gitu. Kan Yakub tidak tahu apa-apa pada dasarnya kan. Dia hanya disuruh oleh ibunya saja. Dia tidak tahu maksudnya Nabi Ishak kemudian mendoakan, nggak pernah tahu, nggak pernah terpikirkan. Kemudian Nabi Yakub pergi ke daerah Haron, masih di daerah Syam juga, mungkin ke arah Suriah kalau sekarang, dari Palestina ke arah Suriah. Nah, kemudian di tengah perjalanan Nabi Yakub itu bermimpi bahwa di hadapannya itu ada tangga yang mengarah ke langit, Pak. Ada tangga yang mengarah ke langit. Nabi Yakub naik ke tangga itu, kemudian dia di tangga, pokoknya di ketinggian sekian, Nabi Yakub mendengar suara, aku memberkahimu, kemudian memperbanyak keturunanmu, dan aku jadikan bumi ini untukmu serta keturunanmu sepeninggalmu nanti. Aku memberkahimu dan aku memberikanmu keturunan yang banyak, dan bumi aku berikan untukmu, aku jadikan bumi itu untukmu dan keturunanmu sepeninggalmu nanti, kata suara itu. Nabi Yakub kemudian terbangun dari tidurnya, dari mimpinya, dan kemudian dia secara resmi menjadi
Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub bertemu dengan pamannya yang bernama Laban. Nah, Laban ini dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Lut. Laban ini dari Nabi Lut. Jadi ya paman jauh gitu, paman jauh. Nabi Yakub ketemu dengan pamannya yang bernama Laban. Laban ini punya anak dua, Laya atau Lea dan juga Rahil. Di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan istri Nabi Yakub ada Lea, ada Rahil, Laya dan Rahil. Begitu ketemu dengan pamannya dan ternyata pamannya itu punya dua orang anak, boleh menikahi anak paman, Pak? Nikahi sepupu boleh? Nikahi sepupu boleh? Boleh. Ya, sampai sekarang boleh. Paman punya anak, anaknya kita nikahin, yang asalnya jadi paman ya jadi bapak mertua, nggak jadi masalah, Pak. Boleh. Nabi Yakub kemudian, kalau boleh didramakan ya, cinta pandangan pertama kepada Rahil, kepada Rahel. Yang notabene Rahel ini adalah, Rahil ini adalah adiknya Laya, adiknya Lea. Mau Laya atau Lea apa enaknya? Enaknya Lea atau Laya? Lea. Laya kakaknya, Rahil adiknya. Nabi Yakub tertarik dan jatuh cinta kepada Rahil. Datanglah kepada pamannya bermaksud melamar Rahil. Kata pamannya, kata Laban, saya terima dengan syarat kau gembalakan dulu kambing selama 7 tahun. Jadi syarat untuk menikah itu 7 tahun, Mbak. Harus ngembalain kambing dulu. Dan Nabi Yakub lakukan itu, meskipun setelah 7 tahun nanti nggak tahu apakah akan terjadi nikahnya atau tidak. Dalam usia 7 tahun ke depan itu apakah dia masih hidup atau tidak kan nggak tahu gitu maksudnya. Dikasih syarat harus mengembalakan kambing selama 7 tahun. Selesai 7 tahun dinikahkanlah Nabi Yakub. Ternyata pamannya ini, Laban ini tidak menikahkan dengan Rahil, tapi menikahkannya dengan Lea. Nabi Yakub protes, kok dengan Lea? Kan saya maunya sama Rahil. Kata Laban, kata pamannya, kami tidak terbiasa menikahkan adiknya sebelum kakaknya. Gitu. Padahal kan sah-sah saja ya, adik lebih dulu nikah daripada kakaknya. Apalagi dalam hal ini mungkin Mbak, Rahel ini memang lebih cantik, mungkin. Makanya Yakub ini sangat tergila-gila, sangat jatuh cinta kepada Rahel karena dari segi parah atau dari segi apanya lah gitu. Pasti punya kelebihan yang membuat Nabi Yakub tertarik menikah. Tapi setelah menikah, akhirnya Nabi Yakub terima tuh, kata toh pernikahan sudah terjadi, tapi bayang-bayang Rahel masih ada. Akhirnya dia mengajukan lamaran lagi kepada pamannya untuk menikahi Rahel adiknya. Jadi memadu dua orang bersaudara. Dulu boleh, Pak, sebagaimana Nabi Musa yang menikahi dua anak Nabi Syuaib. Kalau sekarang kan tidak boleh, ya, menikahi kakak dengan adiknya sekaligus itu nggak boleh, kecuali kalau meninggal salah satunya atau bercerai dengan salah satunya baru boleh. Di kita ada istilah turun ranjang atau naik ranjang. Ada betul, naik ranjang ada istilah itu? Kayaknya nggak ada ya, cuma ada istilah turun ranjang ya. Nikahi kakaknya dengan kakaknya meninggal atau bercerai dengan kakaknya baru menikahi adiknya, boleh itu kalau sekarang, tidak memadu ya. Tapi kalau dulu boleh. Akhirnya Laban memberikan syarat lagi, ya udah kalau memang mau menikahi adiknya juga, gembalain
kambing saya lagi 7 tahun. Bayangkan Pak, pengorbanan cinta Nabi Yakub kepada sosok bernama Rahil itu 14 tahun. Makanya nanti ketika, tahu nggak, Rahil itu nantinya punya anak siapa? Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Itu salah satu alasannya Pak. Karena memang karena cinta kepada ibunya juga luar biasa gitu. 14 tahun loh pengorbanannya gitu. Waktu dan tenaganya dia pakai 14 tahun untuk menikahi Rahil. Nah, dari Lea punya anak 6. Dalam Bible Pak dibilangnya 7. Jadi ada anak satu perempuan namanya Dina dalam versi Bible. Tapi kan dalam tafsir menurut kita gitu, orang-orang Islam jelas bahwa anaknya Nabi Yakub itu cuma 12 gitu. Tapi ada juga yang kemudian memasukkan anak yang ke-13 ini, anak yang ke-7 dari Lea, perempuan. Kenapa nggak pernah disebut? Karena memang nasab perempuan itu terputus. Jadi perempuannya ikut dengan kabilah suaminya nantinya gitu. Jadi memang tidak terlalu diperhatikan. Dari Lea punya anak 6. Salah satunya Levi, ya, Levi yang jadi nenek moyang Nabi Musa. Kemudian ada Yehuda. Ini poin pembahasan nanti kita itu fokus di Yehuda nanti. Siapa namanya? Yehuda. Nama anak Nabi Yakub salah satunya adalah Yehuda, dan ini yang paling menonjol di antara yang lain nantinya. Bukan dianya saja, tapi anak keturunan dari Yehuda, Pak. Anak keturunan dari Yehuda yang kemudian lebih menonjol daripada anak-anak Nabi Yakub yang lain. Karena rasa bersalah Laban kepada Yakub, jadi kepada Lea diberikan hadiah, kepada Rahil juga diberikan hadiah berupa hamba sahaya. Jadi istrinya Nabi Yakub itu 2, kemudian plus hamba sahaya 2. Dari Lea ada namanya Bilha, dari Rahil ada namanya Zilfa, itu hamba sahaya yang kemudian digauli oleh Nabi Yakub tanpa melalui pernikahan. Kan memang hukumnya boleh menggauli hamba sahaya. Ini kalau bisa ditampilkan ya, ini tidak tahu kenapa ini saya kurang paham. Baik, hadirin rahimakumullah. Nabi Yakub punya anak 12. Nabi Yakub punya anak 12. Yang 12 itu kemudian punya julukan Bani Israel, karena Nabi Yakub itu julukannya Israel. Anak-anak Nabi Yakub kemudian dijuluki Bani Israel. Sejarah singkat kenapa kemudian, nah jadi ada sejarah, selalu ada konspirasi internal gitu dalam perjalanan hidup Nabi Yakub, mulai dari Nabi Ishaknya, kemudian di Nabi Yakubnya, kemudian nanti anaknya di Nabi Yusuf, selalu ada konspirasi gitu. Tahu konspirasi Pak? Makar gitu. Jadi tindakan di balik layar untuk merubah hasil gitu. Simpelnya gitu. Anak-anak Nabi Yakub kemudian menjadi kabilah besar tadi. Kemudian Nabi Yakub kan itu di Haran. Kemudian kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan kakaknya, dengan Ais. Kembali ke Yerusalem membawa seluruh keluarganya dan dibawa semuanya. Kemudian disambut oleh Ais, oleh kakaknya. Jadi sudah baikan lah gitu.
sudah baikan. Nah, kemudian Nabi Yakub menceritakan apa yang dialami selama kepergiannya, bahwa dia ketika bermimpi itu Pak, ketika bermimpi bangun dari mimpinya, Nabi Yakub punya nazar, punya janji. Satu, akan mendirikan tempat ibadah. Gitu. Janjinya itu akan mendirikan tempat ibadah. Yang kedua, akan mendermakan atau akan menginfakkan 10% dari penghasilannya, atau 1/10 10% dari penghasilannya. Makanya di ajaran Kristen itu ada 10% yang kemudian di kita jadi ketentuan pajak 10%. Itu salah satu yang mendasarinya adalah dari Nabi Yakub. Kan ada PPN 10%. Kita mau belanja dimanapun, terutama di yang berbasis tadinya yang kemudian dijadikan ketentuan negara 10%. Belanja di toko apa ada PPN. Belanja di mana ada pajak. Jadi kita harus bayar pajak. Itu salah satunya adalah mengikuti sejarah perjalanan awal mulanya adalah dari Nabi Yakub yang kemudian menjadi ajaran di Kristen. Kalau kita kan 2,5 ya. Itu pun tidak terpaku di 2,5. Zakat pertanian 5%. Kalau siram sendiri, kalau dengan hujan baru 10%. Ya, betul? Atau dengan hujan 5%, kalau siram sendiri 2,5%, kok saya lupa ya. 2,5, kalau di kita umumnya 2,5%. Kemudian Nabi Yakub karena janji ingin mendirikan tempat ibadah, maka Nabi Yakub meminta kepada Ais, kakaknya yang sudah lama menetap di Yerusalem, ingin mendirikan tempat ibadah, bukan rumah gitu. Mau mendirikan tempat ibadah. Akhirnya oleh Ais diberikan jatah. Diberikan jatah sebidang tanah yang kemudian oleh Nabi Yakub dibangun tempat ibadah yang sekarang dikenal dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ada dua pendapat, Pak. Ada dua pendapat. Yang pertama, yang membangun ini ada erat kaitannya dengan Ka'bah ya, ada erat kaitannya dengan Ka'bah. Yang pertama, Pak, yang membangun Ka'bah dan Baitul Maqdis adalah Nabi Adam alaihi salam. Pendapat pertama nih. Jadi yang membangun Ka'bah dan membangun Baitul Maqdis itu Nabi Adam. Orangnya sama. Kata Ibnul Jauzi, ini kata pendapat Imam Ibnul Jauzi, untuk menguatkan pendapatnya, aku telah menemukan pendapat yang menguatkan dan mendukung bahwa Nabi Adam alaihi salam lah yang membangun kedua masjid tersebut. Dalam kitab Fathul Bari ada, Bapak kalau mau silahkan dicek. Kemudian setelah membangun Ka'bah, Nabi Adam diperintahkan pergi ke Yerusalem untuk membangun Baitul Maqdis. Durasi antara Ka'bah dan Maqdis adalah 40. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi ditanya siapa yang membangun Ka'bah? Qultu ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awwalu? Qala al masjidul haram. Nabi ditanya masjid mana yang pertama kali dibangun? Masjidil Haram. Summa ayun, kemudian masjid mana lagi? Kata Nabi Baitul Maqdis. Kemudian selisih di antara keduanya berapa? Kata Nabi 40, tapi nggak nyebutin 40 tahun kah, 40 hari kah, atau 40 apa gitu. Tapi para ulama menafsirkan diambil yang paling lama 40 tahun. Nggak tahu sih diambil dari yang paling lama atau dari apa, yang jelas perkiraannya adalah sekitar 40 tahun. Kemudian pendapat Imam Ibnul Jauzi itu dikuatkan dengan data, Pak. Jadi struktur kalau bisa ditampilkan ya. Jadi struktur bangunan Ka'bah ya, struktur bangunan Ka'bah dengan Baitul Maqdis itu sama, Pak, bentuknya persis, ukurannya sama persis menurut data yang didapat.
Sama persis. Denahnya itu sama. Jadi Ibnu Jauzi berpendapat tidak mungkin kalau desainnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama dibangun oleh dua orang yang berbeda gitu. Pasti orangnya sama. Itu yang menguatkan pendapat Imam Ibnu Jauzi bahwa yang membangun Ka'bah dengan Baitul Maqdis itu orangnya sama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pendapat yang kedua, Pak. Setelah Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah ya, Nabi Ishak memiliki putra bernama Yakub. Nah, 40 tahun kemudian Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa di tanah Yerusalem. Jadi pendapat yang kedua menyebutkan bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu bukan Nabi Adam tapi Nabi Yakub atas dasar janjinya itu. Nah, pembangunan Masjidil Aqsa sebagai janji Nabi Yakub atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dan untuk keluarganya dan untuk seluruh keturunannya. Itu dalam rangka memenuhi janji. Mau dilanjut? Sedikit. Baitul Maqdis dari zaman ke zaman. Pembangunan Baitul Maqdis dilakukan oleh Nabi Sulaiman dengan perluasan. Setelah dibangun oleh Nabi Yakub, kalau misalkan kita ngambil pendapat yang pertama ya, bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Adam, sama seperti yang membangun Ka'bah. Kalau Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, Nabi Yakub meninggikan pondasi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Gitu. Itu kalau kita mau ngambil pendapat yang pertama. Bebas, ini tidak jadi dosa mau ngambil yang mana, yang jelas ada dua pendapat ini. Kalau mau mengambil pendapat yang kedua ya berarti Nabi Yakub yang membangun, oke, enggak jadi masalah gitu. Kemudian diperluas oleh Nabi Sulaiman hingga terkenal dengan Haikal Sulaiman. Tahun 586 sebelum Masehi, Baitul Maqdis dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia dihancurkan. Saya sampaikan, lupa saya. Ais itu nanti yang menjadi nenek moyang bangsa Romawi, Pak. Bangsa Romawi. Kalau Nabi Yakub yang menjadi nenek moyang Bani Israel, bangsa Yahudi dalam hal ini. Makanya pernah ada yang mengangkat cerita itu menjadi sebuah film, lupa saya judulnya, bahwa ada keterkaitan, ada hubungan antara bangsa Romawi dengan bangsa Yahudi gitu. Bangsa Romawi dengan bangsa, dan ternyata memang nenek moyangnya adalah adik kakak. Jadi bangsa Romawi dengan bangsa Yahudi itu adik kakak berdasar pada catatan sejarah. Tahun 586 sebelum Masehi, Baitul Maqdis dihancurkan oleh bangsa Babilonia atau oleh Raja Nebukadnezar 586. Kemudian tahun 536 sampai 513 sebelum Masehi dibangun kembali oleh Bani Israel. Dibangun kembali. Nah, kemudian tahun 20 sebelum Masehi direnovasi lagi. Berikutnya tahun 70 Masehi di bumi hanguskan oleh Raja Titus dari Romawi. Jadi mengalami banyak sekali perubahan. Dihancurkan, dibangun lagi, renovasi, dihancurkan lagi. Tahun 135 Masehi, Urianus melenyapkan simbol-simbol keislaman, simbol-simbol secara keseluruhan dan mengusir Bani Israel dari Yerusalem. Tahun 135 Masehi. Ini loncat dulu. Ini perjalanan Baitul Maqdisnya dulu gitu. Perjalanan Baitul Maqdisnya dulu. Jadi mengalami banyak perubahan, mengalami banyak dan sampai sekarang, Pak. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa kalau umat Nabi, kaum Nabi Nuh, ketika mereka membangkang dari perintah Allah, membangkang nabinya, kemudian dihukum oleh Allah, dilenyapkan, dihukum gitu ya, diazab. Kaumnya Nabi Ibrahim juga demikian, kaumnya Nabi Lut juga demikian. Ada pertanyaan, kok kenapa kaumnya Nabi Yakub, dalam hal bukan kaumnya ya, dalam hal ini Bani Israel yang jelas troublemaker bahasanya, Pak. Bani Israel itu troublemaker.
pembuat masalah, pembuat onar, kok tidak dihukum? Karena nanti pada akhirnya Pak, umat Islam akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Umat Islam pada akhirnya akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Sampai sekarang Baitul Maqdis selalu mengalami goncangan. Sampai sekarang Baitul Maqdis terus mengalami goncangan. Baitul Maqdis tidak mengalami goncangan, itu tanda akhir zaman, Pak. Baitul Maqdis tidak mengalami goncangan, itu tanda akhir, karena memang mungkin sudah Allah gariskan seperti itu. Makanya kalau misalkan Baitul Maqdis aman, tidak ada goncangan, ya artinya itu sudah akhir zaman. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Rumah tangga, jadi mudah-mudahan ini menjadi kisah yang bagus bagi kita untuk tidak membedakan anak satu dengan lain. Betul. Walaupun itu sah-sah saja. Ya. Hati kedekatan anak sama orang tua atau orang sama anak itu bersedia. Tapi ternyata dampaknya cukup besar. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk menguatkan ibroh dari perjalanan Nabi Ishak, Nabi Yakub yang ternyata bisa dipahami. Jadi tadi saya tidak tersampaikan. Terima kasih Bapak bahwa ketika kita pilih kasih terhadap sesuatu, ya dampaknya akan panjang. Ada dampak buruk. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Satu lagi Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Nabi Ismail tidak disebutkan, Pak. Tidak disebutkan ada di mananya. Tapi satu riwayat menyebutkan bahwa posisi Nabi Ismail itu sudah tiba-tiba ada di dalam Ka'bah. Ada di dalam Ka'bah. Gitu. Yang jelas tertukar, tapi tidak disebutkan, Pak. Tidak disebutkan ketika Nabi Ismail itu digantikan posisinya. Tahu ya itu kambing dari mana? Pernah saya sampaikan loh. Nah, kambing yang menggantikan posisi Nabi Ismail itu adalah kambingnya Habil yang Allah simpan, dan ternyata Allah turunkan sekian tahun kemudian. Jadi Allah tidak mudah saja bagi Allah untuk menciptakan yang baru, mudah saja. Ngambil punya petani, kasihan nanti petani peternaknya gitu. Allah siapkan. Nah, posisi Nabi Ismail tidak disebutkan, Pak. Dicari-cari nggak ketemu. Posisi Nabi Ismail di mana nggak ketemu. Apakah ada di belakangnya gitu? Apakah ada di mana? Tidak disebutkan. Karena ternyata
ya mungkin para ahli sejarah nggak tertarik di situ, Pak. Padahal kan saya juga tertarik, penasaran kemana ini Nabi Ismail kemana. Para pakar sejarah tidak, mungkin ya karena memang nggak ada apalah gitu, nggak ada poin, nggak ada nilai gitu. Jadi tidak disebutkan seperti itu. Jadi mohon maaf tidak terjawab gitu, Pak. Karena kami juga mencari-cari nggak ketemu, Pak. Gitu, nggak disebutkan di mananya. Hanya satu pendapat menyebutkan ada di dalam Ka'bah. Gitu, ada di dalam Ka'bah. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Hadirin rahimakumullah, itu sepintas. Ini belum pada poin kapan Bani Israel kemudian beralih menjadi berkeyakinan Yahudi. Bani Israel kan antaranya Muslim, Pak. Ya, suku, tapi kemudian menjadi agama. Sama seperti gini. Ada suku Sunda, ada agama Sunda Wiwitan. Ya, ada suku Jawa, ada Islam Kejawen. Ya, orangnya Islam, tapi kemudian ada penyimpangan, ada perbedaannya, kemudian oleh kita dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Nah, itu begitu juga Yahudi, Pak. Mereka beragama Islam, tapi kemudian ada penyimpangan yang pada akhirnya mereka menjadi agama. Sunda Wiwitan bisa jadi agama, Pak. Kejawen bisa jadi agama, bukan Islam. Gitu, Pak. Bisa saja kalau ini terus berkembang akan jadi seperti itu. Karena toh orang-orang Yahudi juga tadinya beragama beragama Islam, tapi kemudian menjadi agama Yahudi. Nanti kita akan sampai mudah-mudahan. Sekian untuk pertemuan malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.